bumi dan isinya masih menyimpan begitu banyak misteri. Baru-baru ini, para ilmuwan menemukan inti bumi tumbuh miring sehingga menyebabkan berkurangnya panas planet di bawah Indonesia. Dilansir dari Space, para ilmuwan hanya bisa melihat fenomena ini saat mereka mempelajari gelombang seismik, yakni getaran bawah tanah yang dihasilkan oleh gempa bumi. Gelombang tersebut melewati inti besi padat dari planet ini. Untuk beberapa alasan, gelombang seismik tersebut bergerak melalui inti bumi lebih cepat saat gelombang itu bergerak di antara kutub utara dan selatan dibandingkan ketika mereka bergerak melintasi khatulistiwa. Para peneliti telah mengetahui perbedaan pergerakan gelombang seismik tersebut selama beberapa dekade yang dikenal sebagai anisotropi seismik. Akan tetapi, para ilmuwan ini tidak dapat memberikan penjelasan yang konsisten dengan data yang tersedia. Simulasi komputer dari pertumbuhan inti bumi selama miliaran tahun terakhir tampaknya menawarkan solusi. Studi baru ini telah dipublikasikan di jurnal Nature Geoscience edisi 3 Juni lalu. Setiap tahun, sedikit demi sedikit inti bumi tumbuh pada pola miring, dengan kristal besi yang baru terbentuk lebih cepat di sisi timur inti daripada di sisi barat. Daniel Frost, seismolog di University of California, Berkeley, Amerika Serikat mengatakan, pergerakan besi cair di inti bumi di bagian luar membawa panas menjauh dari inti dalam sehingga menyebabkannya membeku. Ini berarti inti luar telah mengambil lebih banyak panas dari sisi timur, yakni di bawah Indonesia, daripada barat, yakni di bawah Brasil. Artinya, inti bumi di bawah Indonesia kehilangan panas lebih cepat daripada yang berada di bawah Brasil. Adanya pertumbuhan asimetris inti bumi bagian dalam itu bukan berarti ada kecacatan atau berisiko sehingga menjadikannya tidak seimbang. Rata-rata, jari-jari inti bumi bagian dalam tumbuh merata sekitar 1 mm setiap tahun. Gravitasi mengoreksi pertumbuhan miring di timur dengan mendorong kristal baru ke arah barat. Di sana, kristal menggumpal menjadi struktur kisi yang membentang di sepanjang sumbu utara selatan inti. Menurut pemodelan dari studi tersebut, struktur kristal ini adalah jalan raya super seismik yang memungkinkan gelombang gempa bergerak lebih cepat ke arah itu. Frost mengatakan, sulit untuk mengatakan tanpa melihat semua lapisan lain dari planet ini. Tiap lapisan bumi dikendalikan oleh apa yang ada di atasnya dan mempengaruhi apa yang ada di bawahnya. Inti bagian dalam perlahan membeku dari inti luar yang cair, seperti bola salju yang menambahkan lebih banyak lapisan. Kemudian, inti luar didinginkan oleh mantel bumi di atasnya. Lempeng tektonik sebagian bisa menjadi penyebab fenomena ini. Frost menjelaskan, saat lempeng tektonik dingin menyelam jauh di bawah permukaan bumi di zona subduksi, mereka mendinginkan mantel di bawahnya. Namun, apakah pendinginan di mantel bumi dapat berdampak pada inti dalam? Hal itu masih menjadi perdebatan. Misteri ini masih membingungkan para ilmuwan. Sama membingungkannya dengan apakah pendinginan miring di inti bumi dapat mempengaruhi medan magnet bumi atau tidak. Medan magnet modern ditenagai oleh pergerakan besi cair di inti luar bumi. Gerakan cairan ini ditenagai oleh panas yang hilang dari inti dalam. Jika inti bumi bagian dalam kehilangan lebih banyak panas di timur daripada di barat, maka inti luar akan bergerak lebih banyak ke timur juga. Pertanyaannya adalah, apakah ini mengubah kekuatan medan magnet? Ini adalah pertanyaan besar yang berada di luar makalah studi baru ini. Kendati demikian, Frost mengatakan bahwa dia telah mulai mengerjakan penelitian baru dengan tim geomagnetis untuk menyelidiki beberapa kemungkinan dari misteri pertumbuhan miring inti bumi.